Jadi di sini ada 3 objek pengamatan yang sudah kelompok kami lakukan. Yang pertama, ada pengamatan pada tiang bendera. Tinggi pengamat sama dengan 173 cm. Jarak antara pengamat dengan objek sama dengan 383 cm. Sudut antara pengamat dengan objek sama dengan 90 derajat kurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi tinggi pengamat dengan jarak antara pengamat dengan objek diubah menjadi meter. Jadi 173 cm kalau diubah menjadi meter 1,73. Sedangkan kalau 383 cm diubah ke meter menjadi 3,83 meter. Tan 60 sama dengan X per 3,83. Jadi 3,83 itu dari jarak antara pengamat dengan objek. Tan 60 sama dengan itu 1,73. Yang ini tetap kita tulis di sini. Jadi X sama dengan 1,73 dikali 3,83. Hasilnya 6,62. Jadi hasilnya kita tulis di belakang komanya cuma 2 aja. Terus tinggi objek sama dengan tinggi pengamat ditambah X. Tinggi pengamatnya 1,73 ditambah 6,62. Hasilnya jadi 8,35. Pengamatan kedua ring basket. Tinggi pengamat sama dengan 60 cm. Jarak antara pengamat dengan objek sama dengan 423 cm. Sudut antara pengamat dengan objek 90 derajat kurang 45 derajat sama dengan 45 derajat. Sama kayak yang di atas, tinggi pengamat dengan jarak antara pengamat dengan objek diubah menjadi meter. Tan 45 sama dengan X per 4,23. Tan 45 itu sama dengan 1. Di X sama dengan 1 dikali 4,23, hasilnya 4,23. Tinggi objek. Tinggi pengamat ditambah X sama dengan 1,6 ditambah 4,23, hasilnya 5,83. Pengamatan ketiga ada tangga.
Jadi tinggi pengamat sama dengan 164 cm, jarak antara pengamat dengan objek 147 cm, sudut antara pengamat dengan objek 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi ini sama, kita ubah menjadi meter dulu. Tan 60 derajat sama dengan X per 1,47. Karena tan 60 kita udah cari ada yang sama kayak yang pengamatan pertama, jadi kita tinggal tulis 1,73 sama dengan X per 1,47. X sama dengan 1,73 dikali 1,47, hasilnya 2,54. Tinggi objek sama dengan tinggi pengamat ditambah X. Tinggi pengamatnya 1,64 ditambah 2,54. Jadi hasilnya 4,18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Putra Dewa dari kelas 10-2 ingin menjelaskan tentang soal SPLDV metode substitusi. Yang pertama-tama kita ada soal 2x plus y sama dengan 9 dan juga 3x plus 2y sama dengan 15. Yang pertama-tama kita akan merubah bentuknya menjadi y sama dengan positif 9 terus 2x sama dengan persamaan 1. Nah, yang ini sama dengan metode 2. Angka selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Yang persamaan pertama lanjut masukin ke persamaan 2, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Nah, terus kalau setiap ada y-nya itu kita bakal ganti ke persamaan satunya. Nah, terus jadinya itu 3x ditambah 2y-nya itu kita ganti jadi 2x sama dengan 15. Nah, lanjut 3x ditambah 2 kali 9 sama 18, lalu 2 kali negatif. Ini sama dengan 4x sama dengan 15. 3x dikurangin 4x sama dengan negatif x sama dengan 15. Nah, terus positif 18 pindah ruas jadi negatif 18, negatif x sama dengan 15 kurangin 18 dengan min 3. Nah, x nya itu negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, terus selanjutnya kalau kita pakai metode substitusi, kita bakal substitusiin lagi. Terus substitusi nilai x nya x 3 ke persamaan 1. Lanjut y sama dengan 9 2x sama terus y sama dengan 9 2. Nah, x nya itu kita ganti dengan 3 sama dengan y 96 y. Nah, ini 9 kurang 6 masuk 3, x nya itu sama dengan 3 dan y nya itu sama dengan 3. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azhara dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal cerita SPLDV. Jadi di sini saya sudah punya contoh soal ceritanya. Afra, Adit, Aska memesan makanan di restoran. Afra memesan 2 nasi, 3 minuman, dan 1 pen cuci mulut dengan harga 50.000.
Adit memesan 1 nasi, 2 minuman, dan 4 pencuci mulut dengan harga 40.000. Sedangkan Aska memesan 3 nasi, 1 minuman, dan 2 pencuci mulut dengan harga 60.000. Berapa harga tiap menu yang dipesan? Jadi cara pertamanya itu kita harus tentukan model matematikanya seperti ini. Kita buat permisalan dulu. Jadi untuk nasi kita sebut dengan X, minuman kita sebut dengan Y, dan pencuci mulut kita sebut dengan Z. Yang pertama itu kan Afra memesan 2 nasi, 3 minuman, 1 pencuci mulut. Jadi seperti ini, 2X, lalu 3Y, dan berarti ini Z dengan harga 80.000 ya. Lalu kita lanjutkan dengan yang lain. Nah, jadilah seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan model matematika. Setelah itu, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oh ya, lupa. Ini kita sebut dengan persamaan 1, dan ini disebut dengan persamaan 2, dan ini disebut dengan persamaan 3 ya. Nah, jadi kita masukin persamaan 1 yang ini. Yang ini kita masukin, yaitu 2X 3Y plus 3Y plus Z sama dengan 50.000, dan persamaan 2 yaitu X plus 2Y plus 4Z sama dengan 40.000. Seperti ini. Karena kalau misalkan ini kita mau eliminasi tapi angka-angka di sini belum sama, kita tidak bisa eliminasi. Jadi kita harus menyamakan angka-angka yang mau kita hilangkan. Seperti saya mau menghilangkan Z di sini, yaitu dengan cara dikali 1 dan ini dikali 2, yaitu 2X, karena ini dikali 1 jadi angkanya tetap, plus 3Y plus Z sama dengan 50.000 ya. Ini lupa digaris. Nah, kayak gini ya. Setelah itu masukin angka yang kedua, yaitu jadi karena dikali 2 jadi ini 2X plus 4Y plus 8Z sama dengan 80.000. Nah, ini baru kita bisa kurang. Ini X, 2X habis, jadi 3 dikurang 3Y dikurang 4Y itu sama dengan min 1Y. Kita tulis aja Y, min Y. Z dikurangin dengan 8Z sama dengan min 7Z. Ini sama dengan min 30 ya teman-teman. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 4. Ini kita sebut dengan langkah pertama ya teman-teman. Habis itu langkah kedua, kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Oke, saya masukin dulu angka-angkanya ya. Nah, ini sudah saya masukin. Jadi karena sebelumnya di langkah pertama saya menghilangkan Z di sini, jadi kita harus menghilangkan Z juga dengan cara, astagfirullahaladzim, tidak record teman-teman. Jadi dikali 3 dan dikali 2, yaitu
2 dikali 3 sama dengan 6x, 3 dikali 3 sama dengan 9, jadi 9y. 1 dikali 3 sama dengan 3z sama dengan jadi 50 dikali 3 sama dengan 150.000. Setelah itu 3 dikali 2 sama dengan 6x plus 1 dikali 2 sama dengan, ini ternyata 2y, maaf agak mengantuk sedikit ya, ini 2y. 2 dikali 2 sama dengan 4z, ini 120.000. Kenapa saya tulis 120.000 ya teman-teman, salah. Nah, 6 dikurang 6 sama dengan 0, jadi x nya enggak kita tulis. 9 dikurang 2 sama dengan 7, jadi kita tulis 7y di sini. Habis itu 3 dikurang 4 sama dengan min z, sama dengan 30.000 di sini. Oke, langkah selanjutnya kita eliminasi, masih dieliminasi. Persamaan 4 dan 5. Kita masukin angka yang ada di sini, terakhir ini dan yang ini teman-teman, yang angka yang di sini nih. Oke, kita masukin ya. Ini 7y min z sama dengan 30.000. Min y min 7z sama dengan minus 30.000. Nah, kalau misalnya kita mau mengeliminasi itu lagi dan lagi angkanya harus sama. Jadi di sini saya mau menghilangkan y. Jadi dengan cara ini dikali dengan 7 dan ini dikali dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan min 7y dikurang 7 kali 7 sama dengan min 7 ya. 49z. Ini sama dengannya jadi min 210. Nah, ini dikali 1 jadi 7y min z sama dengan 30.000 ya. Nah, teman-teman, karena di sini angkanya minus, jadi kita taruh di sini plus. Jadi min 7 ditambah 7 itu sama dengan habis ya. Jadi tinggal min 49 ditambah 1 itu sama dengan min 48 z sama dengan min 120 ditambah dengan 30 sama dengan 180.000. Z nya min 180.000 dibagi dengan minus 48 itu sama dengan 3.750. Selanjutnya itu substitusi Z 3.750 dengan persamaan 4. Tadi persamaan 4 itu min y min 7z. Min y min 7z sama dengan minus 30.000. Nih ya kan nih teman-teman. Nih. Sama dengan minus 30.000 ya. Selanjutnya baru kita masukin angka-angkanya di sini. Min y tetap min y karena nilai y belum kita ketahui berapa. Terus sehabis itu kita masukin nilai z nya min 7 tanda kurung, kita masukin nilai yang ini 3.750 sama dengan minus 30.000. Jadi min y ini 7 dikalikan dengan angka di sini jadi 26.250. Min 26.250 ditambahkan dengan 30.000. Ini kenapa di sini bisa plus teman-teman? Karena kalau misalkan minus dipindahkan itu menjadi plus ya. Jadi
di sini itu sama dengan Y 750. Jadi Y-nya itu adalah ini, angka yang ini. Nah, ini langkah terakhir yaitu substitusi Y sama dengan 3750 dan Z 3750 juga ke persamaan 1 2x plus 3y plus Z sama dengan 50.000. Nah, baru kita masukin angkanya. Karena x nya belum diketahui, jadi kita tetap tulis 2x di sini plus 3y 3 kurung 3750 tutup kurung ditambah dengan 2z ditambah dengan z ya. Z nya itu tadi 3750 sama dengan 50.000. Di sini 2x nya tetap ya teman-teman, ditambah ini dikalikan 3 dikali 3750 itu sama dengan 11.250 ditambah dengan 3.750. Ini angkanya dijumlah jadi 15.000 ditambah dengan 2x sama dengan 50.000. 2x nya itu sama dengan 50.000 dikurang angka yang ini sama dengan dikurang 15.000 sama dengan 35.000 ya, sama dengan 35.000. Lalu x nya jadinya 35.000 dibagi dengan 2, karena tadi masih tersisa 2 kan di sini. Jadi bagi dengan 2 sama dengan 17.500. Jadi x nya adalah 17.500. Jadi kesimpulan, harga satu nasi sama dengan 17.500, harga satu minuman 3.750, dan harga satu pencuci mulut adalah 3.750. Nah, inilah harga tiap satu menu. Ini totalan harga setiap satu menu. Oke. Hai, aku Nasya. Di sini aku bakal membuktikan identitas trigonometri. Sebelumnya, aku akan memberitahu identitas trigonometri. Jadi, di sini ada soal pembuktian identitas trigonometri. Tan X dikali cos X dikali cosecant X sama dengan 1. Pertama-tama kita ubah tan X dan cosecant X dalam sinus kosinus menggunakan identitas hasil bagi. Tan X itu sin X per cos X dikali cos X dikali cosecant X itu 1 per sin X. Jadi kita tinggal coret aja sin X dengan sin X sama dengan 1, sini 1, cos X dengan cos X, sini 1 dan sini 1. Jadi tan X dikali cos X dikali cosecant X sama dengan 1. Jadi pembuktian identitas trigonometri ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Gilang Prasetyo. Saya dari kelas 10-2 ingin menjelaskan tentang pembuktian identitas trigonometri. Di sini ada soal 2 dikurang sekon kuadrat A per sekon kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, identitas trigonometri yang digunakan yaitu yang pertama ada cos X sama dengan 1 per sekon X. Yang pertama itu menggunakan identitas kebalikan.
Nah, yang kedua ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, buat yang kedua menggunakan identitas Pythagoras. Langsung saja ke jawabannya. Jawabannya itu adalah 2 dikurang sekon kuadrat A per sekon kuadrat A sama dengan 2 per sekon kuadrat A dikurang sekon kuadrat A per sekon kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, selanjutnya ada 2 1 min sin kuadrat A min 1. Hasil jawabannya yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi terbukti bahwa 2 dikurang sekon kuadrat A per sekon kuadrat A adalah 1 dikurang 2 sin A. Terima kasih.